Kalau benar Muhammad yang bicara begitu, saya percaya ucapan Muhammad. Jangankan ke Masjidil Aqsa, bahkan kalau Muhammad katakan dia sudah dinaikkan ke langit, saya percaya. Padahal Nabi belum berbicara tentang naik ke langit. Tapi sayangnya, di lingkungan umat Islam hari ini, akademisi yang kuliah di luar negeri, belajar ke orientalis, mereka menyebutkan keimanan Abu Bakar ini keimanan yang membabi buta. Walaupun maknanya benar, tapi penggunaan istilah tersebut untuk orang-orang yang seperti ini, bahasa sopannya itu kurang ajar. Apa katanya? Kalian kalau masuk mata kuliah saya, iman kalian itu taruh di pintu. Iman kalian itu simpan di pintu. Bayangkan, iman simpan di pintu, kita masuk ke dalam. Kalau sempat mati di dalam, iman di pintu, wah. Sebahagian dosen Al-Azhar itu juga kuliah di Prancis, di Amerika, di Inggris. Tapi saat mereka menjelaskan persoalan keimanan seperti ini, mereka berpesan, ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Padahal Nabi telah pernah bersabda, kalaulah iman Abu Bakar ditempatkan dalam sebuah sisi neraca timbangan, kemudian iman makhluk seluruh dunia ini diletakkan dalam neraca yang lain, la rajaha imanu Abi Bakrin, sungguh akan lebih berat keimanan Abu Bakar. Ini orang yang keimanannya luar biasa, tidak terukur. Makanya beliau diberikan gelar oleh Nabi As-Siddiq, seorang yang sangat percaya. Sebabnya sedikit saja. Ketika Nabi pulang dari perjalanan Isra Mi'raj. Isra, Nabi tidak menyebut Mi'raj waktu itu, hanya perjalanan Isra yang beliau ceritakan kepada orang-orang Quraisy di depan Ka'bah. Qad usriya bi al-lailata ilal Masjidil Aqsa. Saya sudah diperjalankan pada malam ini sampai ke Masjidil Aqsa. Kepada siapa Nabi sampaikan? Kepada Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan CS. Ini 3 orang abu-abu yang tidak pernah diundang masuk MPU ini. Kenapa kepada mereka? Karena mereka lah tokoh-tokoh Quraisy yang dalam bahasa kita sekarang tidak nyaman beraktivitas di pagi hari sebelum minum kopi. Mereka ini tidak nyaman beraktivitas di pagi hari tersebut sebelum bertemu dengan Nabi untuk mencari aib. Maka begitu dapat informasi ini bahwa Nabi menyatakan semalam saya sudah diperjalankan ke Masjidil Aqsa, Abu Lahab bertanya pada Nabi, Abu Jahal bertanya pada Nabi, wahai Muhammad, adakah engkau izinkan informasi ini aku sampaikan kepada orang-orang lain? Silahkan, kata Nabi. Abu Jahal merasa ini sebuah celah untuk bagaimana meyakinkan orang-orang yang sudah beriman bahwa Muhammad itu gila. Karena sangat tidak logis di zaman itu, saat manusia belum mengenal penerbangan domestik, penerbangan perjalanan antar daerah, belum ada kendaraan kereta api, mobil dan lain sebagainya. Jarak antara Mekah dengan Masjidil Aqsa, Arab Saudi dengan Palestina, sekarang itu kalau naik pesawat ditempuh lebih kurang 3 jam penerbangan. 3 jam, itu Banda Aceh, Jakarta. Tiba-tiba di saat itu Rasulullah katakan, tadi malam saya sudah sampai ke Masjidil Aqsa, pergi dan pulang. Ditanya oleh Abu Jahal, bolehkah informasi ini aku sebarkan? Silahkan, kata Nabi. Maka dipanggillah orang-orang Quraisy, ya ma'syara Quraisy, wahai sekalian orang Quraisy, kumpul di sini. Ini Muhammad ada berita penting. Nah, begitu orang-orang kumpul, Abu Jahal perintahkan Nabi, wahai Muhammad, sampaikan lagi kepada mereka apa yang telah engkau sampaikan kepadaku. Dijawab oleh Nabi, na'am, qad usriya biyal lailata ilal Masjidil Aqsa. Iya, saya tadi malam sudah diperjalankan ke Masjidil Aqsa. Bersorak-sorailah orang-orang Quraisy yang mengingkari beliau. Surat kapungo Muhammad. Orang yang mukmin bertambah yakin keimanan, yang kafir bertambah berat kekufuran, yang munafik bertambah goyah keimanan. Salah seorang di antara mereka mengambil ucapan Nabi ini untuk menggoyah keimanan Abu Bakar. Dia datang ke rumah Abu Bakar. Ketika bertemu, katanya, wahai Abu Bakar,
kawanmu Muhammad baru saja menyampaikan kepada kami bahwa tadi malam dia diperjalankan ke Masjidil Aqsa dan tiba-tiba pagi ini sudah ada di tengah-tengah kita. Kamu percaya? Dia coba goyah keimanan Abu Bakar, diprovokasi. Apa jawaban Abu Bakar? Sedikit pun tidak ada keterkejutan pada raut wajahnya. Apa kata Abu Bakar? "Lau kana Muhammadun qad qala faqad saddaqtuhu wa in qala qad urija bihi ila sama." Kalau benar Muhammad yang bicara begitu, saya percaya ucapan Muhammad. Jangankan ke Masjidil Aqsa, bahkan kalau Muhammad katakan dia sudah dinaikkan ke langit, saya percaya. Padahal Nabi belum berbicara tentang naik ke langit. Nabi baru berbicara berjalan ke Masjidil Aqsa. Tapi Abu Bakar katakan, kalau benar Muhammad yang bicara demikian, jangankan ke Masjidil Aqsa, ke langit pun saya percaya. Padahal Nabi belum menyebut tentang naik ke langit. Maka karena itulah Nabi berikan gelar kepada beliau, Antas Siddiqu ya Abu Bakrin. Engkaulah yang benar-benar mempercayaiku, wahai Abu Bakar. Tapi sayangnya, di lingkungan umat Islam hari ini, akademisi yang kuliah di luar negeri, belajar ke orientalis, mereka menyebutkan keimanan Abu Bakar ini keimanan yang membabi buta. Walaupun maknanya benar, tapi penggunaan istilah tersebut untuk orang-orang yang seperti ini, bahasa sopannya itu kurang ajar. Keimanan yang membabi buta katanya. Babi saja sudah buruk, buta lagi. Keimanan yang membabi buta. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan itu saya dengar dengan telinga saya sendiri ketika dulu saya masih kuliah di IAIN pada waktu itu, belum menjadi UIN. Saya masuk kuliah ketika kami gugat pernyataan beliau bahwa pernyataan demikian tidak sopan untuk seorang sahabat sekelas Abu Bakar. Makin marah beliau. Apa katanya? Kalian kalau masuk mata kuliah saya, iman kalian itu taruh di pintu. Iman kalian itu simpan di pintu. Bayangkan, iman simpan di pintu, kita masuk ke dalam. Kalau sempat mati di dalam, iman di pintu, wah. Ini di kampus tempat kita menempa keimanan, keislaman. Tapi iman itu bisa dipisahkan. Simpan iman di pintu, masuk ke dalam tanpa keimanan. Agar saat mencaci sahabat, mencaci Rasulullah, kita nggak merasa tersinggung karena imannya di pintu. Ketika saya kuliah di Al-Azhar, sebahagian dosen Al-Azhar itu juga kuliah di Prancis, di Amerika, di Inggris. Tapi saat mereka menjelaskan persoalan keimanan seperti ini, mereka berpesan, "Ya bani, qawwi imanak." Wahai anakku, kuatkan imanmu. Sebelum kita berbicara tentang akidah dan sejarah kehidupan Rasulullah dan sahabat, perkuat keimanan. Tapi di kampus kita, iman copot dulu. Jadi seolah-olah iman itu bongkar pasang, ya, fleksibel, bisa taruh di pintu, masuk ke dalam, nanti waktu keluar ambil lagi, seperti sepatu ataupun tas bisa parkir di pintu. Maka nauzubillah, maka kita harus berhati-hati ketika mengkaji keislaman. Apabila ada sebuah lembaga yang mengajarkan keislaman dengan melepaskan nilai-nilai keimanan, maka ada yang salah. Itu bahagian dari pengajaran orientalis. Mereka pisahkan keimanan dari kajian. Sedangkan kita umat Islam mengkaji itu dengan dasar keimanan. Karena dalam bab keimanan ada hal-hal yang tidak logis. Namanya sama'iyat. Kebenarannya dan informasinya kita percaya karena kita dengar. Pendengaran itu kita percaya. Kenapa? Karena yang menyampaikannya as-sadiqul masduq. Orang yang sudah terbukti dan teruji sebagai orang yang jujur, tidak pernah berdusta. Makanya Rasulullah dipersiapkan oleh Allah untuk tidak pernah berdusta. Bukan hanya Rasulullah, setiap nabi yang diutus oleh Allah sejak dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak boleh berdusta. Maka salah satu sifat yang wajib pada para nabi adalah siddiq, jujur. Tidak boleh ada nabi yang bohong. Ini prinsip dasar. Seorang yang pembohong, mereka tidak akan dipercaya. Tanyo benar,